Baik, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imade Sadarmayuda, NPM 2012110011, kelas 2 MA S1, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dengan dosen pengampu Bapak Indra Eskom MTI. Saya di sini akan menjelaskan tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Teknologi komunikasi dan jaringan di dunia bisnis itu ada tren jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara mendasar, jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan komputer pada awalnya dibangun oleh perusahaan komputer yang ingin mengirimkan data antar komputer dari informasi. Telepon dan jaringan komputer terkonvergensi menjadi satu jaringan digital dengan menggunakan standar dan peralatan berbasis internet bersama. Tren lainnya yaitu baik jaringan suara dan komunikasi menjadi semakin cepat dan portable atau simple dalam bentuk yang semakin kecil namun mahal harganya. Kemudian, apa itu jaringan komputer? Setiap komputer di jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan, yaitu memiliki 3 bagian. Itu pertama ada hub. Hub ini adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komputer ke jaringan, mengirimkan paket data ke semua perangkat lainnya yang terhubung. Yang kedua ada router. Router ini adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data yang dikirimkan sampai ke alamat yang benar. Kemudian ada software networking, adalah sebuah pendekatan jaringan baru di mana banyak fungsi kontrol ini dikelola oleh satu program sentral yang dapat berjalan di server komoditas murah yang terpisah dari perangkat jaringan itu sendiri. Kemudian ada teknologi jaringan digital kunci. Komputer client server adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop, atau perangkat genggam. Kemudian ada paket switching. Paket switching adalah metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat tersedia, dan kemudian pemasangan kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan, membuat pengguna kapasitas komunikasi jaringan lebih jauh efisien. Kemudian ada TCP atau IP dan konektivitas. Protokol adalah seperangkat aturan atau prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. Kemudian ada jaringan komunikasi, yaitu sinyal digital dan analog. Sinyal analog diwakili oleh untuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Perangkat analog yang paling umum adalah handset telepon, speaker di komputer Anda, atau headphone di iPod Anda, yang semuanya menciptakan untuk gelombang analog yang bisa didengarkan di telinga Anda. Kemudian ada sinyal digital. Sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari kedua keadaan diskrit, 1 bit dan bit 0, yang diwakili sebagai pulsa listrik on atau off. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modern untuk mengubah sinyal digital ini menjadi sinyal analog dapat dikirimkan melalui saluran telepon.
jalur kabel atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Kemudian ada jenis-jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama itu ada local area networks, yaitu areanya sehingga jarak 500 meter digunakan di tempat mencakup jarak terbatas, biasanya satu gedung atau beberapa gedung lainnya. Kemudian ada campus area networks, yaitu berarea hingga jarak 1000 meter atau 1 mil berada di kampus atau fasilitas perusahaan. Kemudian ada metropolitan area networks, berareakan di kota atau di daerah metropolitan. Kemudian yang terakhir ada wide area networks, berarea di lintas negara atau dapat dikatakan global. Kemudian ada transmisi media dan kecepatan transmisi. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted pair dan kabel koaksial, serat optik, dan media transmisi nirkabel. Kecepatan transmisi sejumlah total informasi digital dapat digunakan melalui media telekomunikasi diukur dalam bit atau per detik. Kemudian ada interglobal. Internet telah menjadi sistem komunikasi publik yang paling luas di dunia sekarang, menyaingi sistem telepon global dalam jangkauan dan di luar jangkauan. Ini juga merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien dan internet working yang menghubungkan jutaan jaringan individual secara seluruh dunia. Kemudian ada layanan internet dan komunikasi. Layanan internet ini mempunyai kemampuan dan fungsi. Yang pertama ada email, yaitu berfungsi sebagai pertukar pesan. Yang kedua ada chatting and instant messaging, yaitu berfungsi sebagai obrolan interaktif. Yang ketiga ada news group, yang berfungsi sebagai forum diskusi dalam grup. Yang keempat ada telnet, berfungsi sebagai masuk suatu sistem komputer tapi mengerjakan pekerjaan di komputer lain. Yang kelima file transfer atau protokol, yang berfungsi sebagai mengirim file antar komputer. Dan yang terakhir World Wide Web atau disebut WWW, berfungsi sebagai mengambil, memformat, dan menampilkan informasi dengan menggunakan link hypertext. Kemudian ada alat komunikasi dan web. Alat komunikasi mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, data, pesan instan, email, dan konversi elektronik. Kemudian ada web. Web adalah sistem dengan standar yang diterima secara natal untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien. Halaman web diformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu dengan lainnya, dan itu juga menghubungkan halaman ke objek lain seperti file suara, video, dan animasi. Kemudian ada revolusi wireless atau disebut dengan nirkabel. Kemudian yang pertama ada sistem seluler. Yang kedua jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Jika kita memiliki komputer laptop, Anda mungkin bisa menggunakan untuk mengakses internet saat Anda berpindah ke kamar mandi di rumah atau asrama Anda, atau ke meja-meja di perusahaan universitas Anda. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat genggam nirkabel lainnya, dan juga untuk telepon seluler. Kemudian ada Bluetooth. Bluetooth ini adalah nama populer untuk
standar jaringan nirkabel yang berguna untuk menyimpulkan jaringan area pribadi. Telepon nirkabel, pagar komputer, dan printer, perangkat komputasi yang menggunakan Bluetooth, berkomunikasi satu sama lain, dan bahkan saling beroperasi tanpa intervensi pengguna langsung. Kemudian ada WiFi, akses internet di kabel. Selanjutnya ada WiMAX, RFID dan Wireless Sensor Networks. Itu teknologi seluler menciptakan efisien secara kerja baru di seluruh perusahaan. Selain sistem nirkabel yang baru, kami jelaskan sistem identifikasi frekuensi radio dan jaringan sensor nirkabel memiliki dampak yang besar, yaitu identifikasi frekuensi radio. Ini merupakan menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pasokan. Sistem ini menggunakan tag kecil dengan menanam mikroskop berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek. Dan yang terakhir ada jaringan sensor nirkabel, yaitu jaringan yang saling berhubung untuk menyediakan pengukuran dari banyaknya poin. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan sistem penyimpanan dan frekuensi radio dan antena. Terima kasih. Baiknya itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat malam.